Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan hingga pada saat ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut anggota dari kelompok 1. Pertama, Disrael Natalia Rajabuku. Yang kedua, Hetty Deborah Utajulu. Yang ketiga, Sifania Damaris Pardosi. Yang keempat, Holong Tambunan. Nah, teman-teman, berikut pemaparan materi yang akan kami presentasikan pada saat ini, yaitu mengenai kompetensi penggunaan teknologi sesuai kerangka kompetensi global dan nasional. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Pengertian teknologi. Teknologi adalah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan baik kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jenis-jenis teknologi. Yang pertama yaitu teknologi informasi, yaitu suatu teknologi yang dapat membantu manusia untuk menyampaikan informasi kepada orang lain dengan cepat dan efektif. Yang kedua itu teknologi komunikasi, yaitu suatu teknologi yang dapat membantu manusia dalam berkomunikasi satu sama lain, di mana mereka saling mengirimkan informasi menggunakan suatu perangkat tertentu. Yang ketiga yaitu teknologi pendidikan, yaitu teknologi yang berhubungan dengan dunia pendidikan di mana kegiatannya memanfaatkan alat bantu tertentu. Yang keempat yaitu teknologi transportasi, yaitu suatu teknologi yang membantu manusia untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam waktu cepat. Yang kelima, teknologi medis, yaitu suatu teknologi yang berhubungan dengan ilmu kedokteran di mana kegiatan medis sudah memanfaatkan teknologi medis. Dan yang terakhir yaitu teknologi konstruksi, yaitu suatu teknologi yang berkaitan dengan struktur bangunan. Selanjutnya deskripsi umum. 1. Penggunaan teknologi sesuai kerangka nasional. Teknologi bukanlah hal yang asing bagi telinga semua orang. Ditarik dengan anak-anak hingga lansia sudah memakai teknologi pada saat ini. Di era modern teknologi berkembang sangat pesat dan masif. Ada banyak bidang yang mengalami perubahan besar akibat tergusur oleh teknologi. Jika dihubungkan dengan kompetensi nasional, perkembangan teknologi juga sebagai dasar untuk mengembangkan suatu negara, di mana kemajuan suatu negara salah satunya didasarkan dengan seberapa jauh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Memasuki era modern, masyarakat Indonesia banyak melakukan adopsi teknologi dari luar negeri, mulai dari gadget, internet, hingga sejumlah inovasi yang mampu memudahkan aktivitas sehari-hari. Alhasil, ketika kita bicara soal teknologi, sebenarnya Indonesia memiliki peluang yang cukup besar. Hanya saja perlu kesadaran serta pergerakan besar agar inovasi teknologi bisa berjalan semakin optimal. Ada beberapa teknologi yang menjadi tren dari perkembangan teknologi baru di Indonesia tahun 2021, yaitu Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning. Kita sudah tidak asing lagi dengan istilah Artificial Intelligence atau yang biasa disebut dengan istilah kecerdasan buatan. AI sudah dikenal karena berbagai inovasi kecerdasan buatan yang mempunyai serta memiliki potensi untuk merevolusi setiap aspek dalam kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan, mobilitas, bidang kedokteran, ekonomi, dan komunikasi. Machine learning merupakan cabang pengaplikasian dari AI yang dimana machine learning lebih berfokus pada pengembangan sebuah sistem yang cakupannya tidak jauh berbeda dengan AI, seperti pengenalan gambar dan mendeteksi terjadinya kecurangan sistem maupun data yang palsu. Contohnya, mobil pintar, memaksimalkan kamera smartphone, chatbot, algoritma pencarian prediktif Google. Selanjutnya kita masuk pada contoh penggunaan teknologi di Indonesia. Yang pertama kita bisa lihat belajar dari jenjang sekolah dasar sampai perkuliahan yang belajar secara online yang menggunakan gadget.
Yang kedua, pekerja yang menggunakan gadget untuk bekerja seperti endorse, investasi saham, pembelajaran online, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu alat-alat pertanian yang sudah menggunakan mesin. Dan yang keempat, alat-alat bangunan yang menggunakan alat berat yang canggih. Yang kelima, teknologi informasi dan komunikasi yang sudah sangat berkembang sehingga memudahkan kita untuk menyampaikan dan mendapat informasi. Yang keenam, teknologi hiburan yang sangat beragam. Dan yang ketujuh, transportasi yang sudah sangat berkembang dan juga beragam jenisnya. Yang kedua, pengguna teknologi sesuai kompetensi global. Contoh penggunaan teknologi secara internasional yaitu yang pertama, ekspor impor yang sudah semakin mudah untuk dilakukan. Yang kedua, kecepatan media informasi dan komunikasi dalam menyampaikan berita luar negeri. Yang ketiga, perkembangan persenjataan militer yang sudah semakin canggih dan mematikan. Yang keempat, transportasi yang dapat mengantarkan seseorang dari suatu negara ke negara lain dengan waktu yang singkat. Yang kelima, tata cara pendidikan yang sudah sangat baik. Di masa sekarang, perkembangan teknologi semakin cepat. Perkembangan ini pun banyak memberi manfaat pada penggunaannya. Beberapa manfaat dari teknologi yaitu: yang pertama, membantu serta mempermudah kegiatan manusia. Yang kedua, dapat meringankan pekerjaan yang sangat berat. Yang ketiga, dapat menambah lapangan pekerjaan. 4. Dapat dengan mudah dioperasikan. Dan yang kelima, dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Nah, teman-teman, demikian hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan kami dalam memaparkan materi, semoga dimaafkan dan dimaklumi. Dan buat teman-teman semua, jika ada yang ingin memberikan pendapat atau saran, ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Shalom.